Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia. We are the champion. Kita kembali lagi di channel saya Glamour Official. Hari ini saya kembali lagi ya, akan memberikan konten lagi ya, akan buat konten lagi karena beberapa kali saya ketemu para pecinta tenis meja di Tangerang kemarin, kejuaraan bupati itu ke Piala Gubernur Banten itu, di mana selalu bertemu saya, eh, banyak yang melihat konten-konten tutorial saya dulu ya. Jadi saya pengen menostalgia, bikin sesuatu yang mungkin bisa barangkali bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan aja. Nah, hari ini saya akan bikin konten, mungkin ini saya belum pernah bikinnya ya, yang kadang-kadang saya juga dulu lupa, bahwa ternyata ada salah satu latihan cop-copan dengan tumpuan yang baik, tumpuan yang benar, maksudnya tumpuan tuh yang kadang-kadang ini suka diremehkan, hampir setiap atlet-atlet muda, mungkin atlet ya yang sudah pun juga beberapa juga tidak dilakukan. Nah, saya pernah melihat kemarin pada saat TC SEA Games di tahun 2000 kemarin, yang berangkat 2025 itu kan saya ke Cina Beijing Cui, ada anak umur 11 sampai 12 tahun, dia latihan coknya benar-benar kayak pendek, maju mundur kayak gini, maju mundur. Nah, ternyata sekilas saya lihat mulai itu saya flashback, oh ya emang bener ya, kadang-kadang cop-copan itu tumpuannya harus pas, kadang-kadang ada yang cuma gini-gini doang, kakinya diam gitu, males gitu kakinya, sehingga tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Tapi kalau latihan chopnya yang begini, ternyata banyak banget efek sampingnya, efeknya yang buat bola berikutnya, dan latihan chopnya juga bagus karena di dalam main kan juga tidak menentu. Nanti akan saya praktekkan habis ini, langsung aja. Jadi ya kita langsung bikin sekilas, sama ada tutorialnya, tidak panjang tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi nanti sebelumnya itu juga, hari ini guys, kemarin lusa itu adalah kelahiran anak saya ya, tanggal 8 bulan April 2026. Anak saya yang kedua bernama M. Zafran Alcantara. Alhamdulillah sudah lahir sehat ya, laki-laki ya. Alhamdulillah, namanya M. Zafran Alcantara artinya itu adalah anak laki-laki yang pemenang dan penyelamat dan tampan, emas gitu. Anak laki-laki yang emas atau pemenang, penyelamat dan tampan, itu artinya dari nama itu. Yang mudah-mudahan sesuai dengan namanya, sehat, bahagia, dan semuanya juga yang menonton video saya selalu bermanfaat. Amin. Oke. Nanti itu kita ada promo-promo ya, karena anak-anak saya baru lahir, kita ada promo-promo terbaik untuk pecinta tenis meja. Kita langsung aja ke tutorial. Let's go. Nah guys, langsung aja ya, lanjut ya. Ini ya, kita mau langsung aja eksekusi tutorialnya. Seperti ini, contoh adalah cop-copan yang banyak memberikan manfaat untuk bola berikutnya. Tapi latihannya seperti ini. Let's go. Kita bersama Kalisa guys dari Bali, ya kan. Dia lagi bangun, saya latihan tadi. Kita coba. Oke, saya siap ya. Ini versi santainya guys ya. Kalau kadang servis boleh, tapi ini versi santainya. Tapi pastikan kakinya tumpuannya. Nih. Nah, maju, mundur, maju, mundur. Tuh, 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 tuh. Boleh lihat kakinya guys. Tuh, 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 tuh. Maju mundurnya. Tuh. Seperti itu ya kakinya. Nah, kaki ini nanti akan saya jelaskan manfaatnya begitu banyak dibandingkan kita cop-copan seperti ini. Kadang banyak pecinta tenis meja, main muda ataupun manapun, kadang tidak memikirkan betapa pentingnya cop-copan dengan tumpuan yang bagus, kakinya pergerakan yang bagus. Nih kadang-kadang ada yang banyak begini nih, nih, bener nggak? Betul nggak? Kadang-kadang setiap kadang-kadang ya, kadang merasa cop itu tidak penting, cop itu tidak ada gunanya, asal bisa aja ada cukup. Padahal unsur permainan dari awal dimulai dari cop. Kadang-kadang memang dari flick. Kalau flicknya super bagus, kalau flicknya nggak begitu bagus banget, kadang-kadang kita harus cop dulu. Nah, cop itu tadi yang kita harus benar-benar optimalkan. Karena kalau kita sekedar cop nggak bagus, kita punya pukulan bagus, main juga diserang orang duluan, mau gimana? Kita punya serangan bagus, tiba-tiba cop kita nggak bagus, tinggi, timnas habis nggak bagus, sudah
sama aja, pukulan kita tidak keluar dengan sendiri. Tapi kalau kita chopnya bagus, itu menghandle bola-bola, nanti yang bola jalan, apa yang kualitas yang kita punya, pukulan, teknik, blok, hard volley, apa spin balik, itu akan keluar sangat mulus, bahkan lebih dari yang dibayangkan. Tapi chop harus bagus ya, karena kalau ngechop segini kayak gini-gini nih udah parah pasti. Nih, ini pasti begini, dan nih kayak gini sambil ngobrol, nah kayak gini-gini udah pasti pas main, kalah, bednya jelek lah, karetnya apalah ini, sepatunya lagi, ini kaki lagi nggak enak, banyak banget alasannya kalau udah kalah. Ya cari pembelaan, alasan banyak banget. Tapi kalau menang, lupa diri kadang-kadang, itu yang paling bahaya. Makanya satu persatu kita pelajarin, hal kecil sepele apapun benar-benar kita detail, kita pikirkan dengan baik ya. Kita mulai lagi guys ya. Perhatikan chop bagian saya kiri dan kanan ya. Ini tidak apa namanya, tidak fokus ke detail ini ya penggunaan chopnya. Tapi kalau chop ya harus begini, badannya masuk, tapi tidak detail, hanya banyak fokus ke tumpuan kakinya seperti ini. Lakukan dengan baik, manfaatnya besar banget. Nih, set, shoot, oh, shoot, shoot, shoot. Nih pemain Cina semua begini semua nih, shoot. Kemarin, oh, tuh, kaki, oh kiri bukan, ayo, gini, shoot. Tuh Chen Meng, saya dulu pernah saya lihat Chen Meng di Santung Tue, mantan juara dunia 2 kali Olimpiade. Dia bilang istirahatnya Chen Meng aja latihan chop-chopan kayak gini, nggak asal-asalan gitu-gitu. Jadi dia istirahatnya, dia latihannya chop. Gimana nggak juara Olimpiade coba. Nih, sus, 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 sus. Nanti kalau sini udah bagus, nanti baru lari ke kena bolanya, chopnya. Nih, cuk, kena bola, cuk. Saya tidak detail ya menginfokan untuk detailnya. Chop yang jelas, chop itu posisi bed nggak boleh begini. Ini ada defend. Kalau chop itu di sini depan. Cek, cek. Kalau boleh muter gini begini, boleh begini, terus begini, tinggal panjang, tinggal begini. Backhandmu juga sama. Cuk, 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 rem dikit. Cek, nah kayak gitu. Cek. Lurus, jadi dia bisa bolanya stabil di depan. Nih, slow, stabil di depan. Set, sus, 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 pak, langsung flick, enak kali tuh ya. Lagi, ayo, shoot, oh, shoot, 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 sung, pak, gitu guys ya. Singkatkan kakinya ini nih, set, 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 set. Kenapa harus begini? Nah, ini kita jelaskan ya. Kenapa cop-copan harus seperti ini kakinya? Ya walaupun agak pegel, karena saya memang jarang fisik. Kenapa masih pegel? Kalau atlet biasa tidak ada cara capeknya. Mau 10 menit, 20 menit akan tidak capek. Kenapa harus seperti ini? Ini adalah satu, di dalam bertanding tidak ada nggak kita main tiba-tiba kita bakal tahu dia bakal servis pendek, kan nggak mungkin. Kalau main bertanding orang bisa panjang bisa pendek bebas, jadi kita nggak mungkin servis nunggu begini gitu. Makanya kenapa disuruh siap di sini, cek latihan bolak-balik, karena biar nanti pada saat gini orang servis pendek sudah sesuai dengan apa yang sering dilatih. Makanya kenapa cop-copan harus kakinya seperti itu. Yang kedua, fungsinya, manfaatnya besar. Kedua adalah setelah begini, namanya pertandingan main, tidak mungkin gini hampir 100% semuanya poin dari sini selesai, enggak ya kan. Habis dari sini sudah dipastikan dia akan lanjut, bisa begini, bisa diplik lawan. Kalau cop kita kurang bagus diserang duluan, kalau cop kita bagus dia ngecop kita habis gini, kita bisa spin bagi ya kan. Kalau cop kita nggak begitu bagus di flick orang, kita bisa ke sini. Makanya disuruh habis ini langsung balik, habis ini cek sini, habis dari sini cek sini, Kenapa harus dilatih berulang-ulang kali itu tadi. Tapi kalau kita terbiasa meremehkan atau puas diri, anggaplah, atau songong atau gimana, biasanya nggak memikirkan hal ini. Kita begini-gini aja nih,
nih misalnya begini gaya gini, set 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 set, nanti pas main dipanjangin, panjangin Pak, misalnya main gini dipanjangin nih asal-asal gini nih, kaget, terus harus gerak lagi, tidak terbiasa, mungkin siap, mungkin bisa, tapi kan tidak akan sebagus semulus dengan kita melakukan yang biasa seperti ini. Karena kalau kita biasa lakukan kayak gini, otomatis dapat manfaatnya 3-5 kali lipat. Kenapa? Dapat habis chop pendek, bisa panjangin, bisa dipendekin lagi pun bisa gini, kita bisa. Ya kan, di chop panjang kita bisa, di chop nanggung atau lawannya levelnya nggak begitu bagus, kita siap serang lagi gitu. Ya kan, habis itu chop kita pun juga jadi bagus, kita siap, kita sudah terbiasa dengan jadi sudah sangat siap secara keseluruhan semuanya, berarti kita dapat keuntungan 3-4 kali lipat. Nah ini sepele yang sangat-sangat yang tidak begitu diperhatikan ya, ada beberapa yang memperhatikan, tapi yang tidak memperhatikan itu pentingnya luar biasa. Nanti ada lagi bisa digabungkan dengan pendek begini, flick pun juga sama, makin flick nanti gini juga, begitu, jangan flick begini, bagus flicknya, latihan udah bagus nih, bisa Kak, pas main mati, nggak dapat feelingnya. Pas main kita harus dari sini, ternyata timing bolanya udah turun ke bawah, kita nggak bisa flick lagi, mati. Nyalain apa? Nyalain karet, nyalain badan, nyalain keadaan, nyalain pelatih, siapa pelatihnya kok jadi kalah. Nah ini jangan banyak menyalahkan sana sini, kita cek dulu introspeksi diri kita, benar belum, sudah maksimal belum kita melakukan latihannya, mencobanya. Kalau sudah maksimal baru kita bisa koreksi kenapa kalah, bukan menyalahkan sana sini, dan kita bangkit untuk bisa jadi lebih baik, belajar dari berbagai unsur manapun, dari YouTube saya bisa, dari pelatih-pelatih lain juga bisa, banyak yang bagus-bagus juga pelatih, yang banyak cara-cara lain dari pelatih-pelatih, banyak banget yang bagus-bagus guys ya. Jadi semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi seperti itu. Jadi apa namanya, chop tumpuannya benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai kita terlena dengan gaya yang mungkin merasa kita cukup puas dengan apa yang kita punya. Kita terus harus belajar menjadi lebih baik terus, jadi semangat terus, bangkit terus, kalah bangkit lagi sampai kita juara pun tetap rendah hati, semakin tinggikan lagi kita prestasinya. Seperti itu guys ya. Mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat untuk para pecinta tenis meja. Kalau tidak bermanfaat, tidak penting, sangat sepele, skip aja, gak usah dilihat juga nggak apa-apa ya. Saya juga tidak rugi, yang tidak dilihat pun juga saya nggak rugi, tapi kalau dilihat saya alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, jadi berkah untuk semua para pecinta tenis meja. Oke, saya mungkin cukup dulu untuk tutorialnya. Terima kasih Mbak Kalista yang sudah membantu latihan chop ini ya, singkat tapi penjelasan yang saya jelaskan cukup panjang ya, cukup banyak, karena pentingnya tumpuan kaki pada saat chop ya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada kurang kesalahan saya mohon maaf lahir dan batin ya. Sekarang sebelum kita pamit, kita langsung ya ke GMO Sport kita, jersey GMO yang sedang ready, sangat-sangat banyak ini ada di sekarang ini ya. Nah 2 hari kemarin, tanggal 8 bulan 4 kemarin, sekarang tanggal 10 ya, tanggal 8 bulan 4 kemarin anak saya yang kedua lahir, bernama M. Zafran Alcantara ya. Saya akan berikan untuk para pecinta tenis meja semuanya yang nonton tutorial ini ya, untuk hari ini spesial, semua jersey GMO ini atau barang-barang dari GMO akan ada free ongkir seluruh Indonesia ya. Nah untuk kejelasan harga-harganya, stoknya, ini ada 5 desain guys, 5 desain ya, ada 5 desain ini stoknya ready ya, dari ukuran XS, S, M, L, XL, double XL, 3XL, insya Allah masih ada. Mungkin ada beberapa yang habis, tapi hampir rata-rata masih stok ready, masih banyak ya. Untuk info harga promonya ya guys ya, ini promonya, pembelian 1 pieces itu tetap 150 tapi free ongkir, pembelian 3 pieces tetap 400 dapat free ongkir tetap, yang pembelian 5 itu tetap 600 ya, 600 juga dapat free ongkir. Nah ini dia, yang beli sekitar 10 pieces ke atas, 10 pieces ya guys ya, 10 pieces ke atas
itu harga hanya satunya 100.000. Jadi kalau beli 10 secara hitungan totalnya 1 juta. Ya dimanapun berada, Papua mau dimanapun kita kasih free ongkir semuanya 10 piece itu. Kalau mau beli 20, 2 juta kita kasih free ongkir semuanya ke seluruh Indonesia. Jadi yang mau order ya langsung aja, sore ini, besok masih berlaku sampai nanti saya mau berangkat ke Singapura, ada kejuaraan junior SATA ya, saya membawa anak-anak untuk bertanding di SATA itu Singapura membela Indonesia. Sampai itu selesai, promo masih berlaku ya. Nanti tanyakan aja langsung ke admin ya, ada di layar, nanti kontak adminnya langsung di layar, kontak aja langsung secepatnya, dapatkan promo spesial itu ya. Nah, promonya tidak hanya ada di baju jersey game ini guys, kita ada juga promo di sini guys ya. Ini kita dapat promo nih, saya kasih promo ini kayu yang saya pakai adalah Aruna Quadri ya, bed yang saya pakai Aruna Quadri. Ini paketannya ya, pasangannya ini dan backnya ini biru dan hitam ya. Nah guys, perhatikan ya guys ya, kayu karet ini yang saya pakai ini mendapatkan free ongkir seluruh Indonesia harga 3.100.000, dapat free ongkir seluruh Indonesia. Kedua, saya berikan dapat lem gratis ya, dapat lem gratis. Dan ketiga, kita lemkan, kita pasangkan sesuai dengan saya pasang biasa, kita lemkan sesuai request, mau 1 kali 2 kali kita guntingkan sekaligus bisa. Nah yang keempat ini ada spesialnya adalah yang membelian paket ini, ada juga paket yang lain juga nih, paket yang lain nanti juga ada paketan-paketan yang lain seperti kayak gini. Ini kayu yang adik saya pakai ya, ini yang metrik ya, ini metrik nih, paketan ini misal contoh nih, ini kan metrik yang anak saya pakai, sama dapat bonusannya ini juga. Nah setiap pembelian paket ini guys ya, semuanya akan saya dapatkan, saya akan berikan jersey GMO pakai nama saya ya. Nanti di admin boleh request, misalnya mau dapat kenang-kenangan dari saya, ada sekedar tanda tangan yang ingin ya, akan saya berikan baju ini ya. Di sini semua ada nama ya. Nih, setiap pembelian paket boleh request di admin, nanti pakai minta bonusan nama saya, atau nanti ada lagi yang di rumah yang pernah saya pakai ke kejuaraan-kejuaraan kemana, pengalaman saya menjadi pelatih membawa ke kejuaraan-kejuaraan apa IPL lah, besar-besar di nasional segala macam, PON juga segala macam, ada kenang-kenangan, nanti akan saya berikan bonusan itu yang pakai nama. Jadi tidak semata-mata hanya bonus baju aja, tapi bonus yang saya pakai, ataupun pengen celana, ataupun request ini misalnya mau training ya kan, atau backer saya boleh request ya, asalkan pembeliannya adalah paketan senjata GWO ini ya. Segera hubungin kontak admin yang ingin mau, silakan langsung aja ke admin ya, semua udah saya infokan di sini. Mudah-mudahan nanti yang ingin order segera langsung aja mendapat, tetap masih ada promonya berlaku. Oke, sampai mungkin itu, nanti yang lain-lain pun juga sama ya, mau karet-karet ini 450 semua, sepatu pun juga nih ya. Tadi jangan lupa, jadi saya pakai sepatu ya buat gerak sana sini, saya pakai sepatu ini GWO ini ya guys ya. Ukurannya lengkap, ada dari 37 sampai 44 45 kita ready ya. Harganya nanti langsung kontak admin, harga sepatu 850 udah free ongkir seluruh Indonesia. Oke, saya pamit dulu guys, mungkin saya cukup dulu. Nanti untuk para pecinta tenis meja yang ingin order, mau lihat tutorial saya atau apapun itu, langsung aja kontak admin ya, tanyakan lebih jelas gambarnya atau apapun itu, silahkan tanya ya. Saya cukup dulu, saya pamit dulu, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Mungkin saya akan bikin lagi konten setelah, mungkin habis ini ada latihan-latihan, beberapa pertandingan atau latihan dari anak didik saya, karena habis ini saya langsung berangkat lagi ya. Saya meninggalkan anak saya yang baru lahir 2-3 hari, saya langsung berangkat lagi ke Singapura, mungkin mau membawa anak didik berangkat ke SATA ya. Mohon doanya, mudah-mudahan saya dapat medali di SATA itu, anak-anak bergu putra atau bergu putri, ataupun U19 ataupun U19, dan juga single, double, mixed double. Mudah-mudahan kita meraih medali emas 1, 2, atau 3, atau apapun yang terbaik lah. Perak pun alhamdulillah, perunggu pun juga alhamdulillah, mudah-mudahan yang terbaik. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa.
Salam sehat, salam juara. We are the champion.